Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas kebenaran sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada dalil yang ke-14 dari bab isbatul kalam lillahi ta'ala, tentang wajibnya menetapkan sifat kalam bagi Allah. Sahih? Nah, Syekhul Islam dalam bab ini membawakan 16 ayat tentang penetapan sifat kalam bagi Allah, bahwasanya Allah memiliki sifat kalam sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, dan kalam Allah dengan suara yang bisa didengar dan dengan huruf yang bisa ditulis sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, tidak sama dengan sifat kalamnya al-makhluk. Kita baca dalilnya surat Al-Fatah ayat 15. Allah berfirman, yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Mereka ingin untuk merubah kalam Allah. Qul lan tattabi'una. Katakan wahai Nabi Muhammad, janganlah kalian mengikuti kami. Kadzalikum, demikianlah qala Allahu min qabl, yang telah Allah firmankan sebelumnya. Kita baca syarah penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu ta'ala. Wa qaulu ta'ala, firman Allah yang kita baca tadi surat Al-Fatah ayat ke-15. Maksud dari yuriduna, mereka menghendaki, ay al-mukhallafuna minal a'rab alladzina ikhtarul maqama fi ahlihim wa syughlihim, yaitu orang-orang Arab Badui yang tidak mau mengikuti Rasulullah SAW ke Hudaybiyah, atau pada waktu terjadinya perjanjian Hudaybiyah.
mereka lebih memilih tinggal di rumah-rumah mereka bersama keluarga mereka dan dengan kesibukan urusan dunia mereka. Wa tarakul masira ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak ikut berangkat pergi bersama Rasul SAW hina kharaja amal Hudaybiyah, ketika Rasul pergi di tahun Al-Hudaybiyah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini tentunya jelas Allah mencela orang-orang Arab Badui yang tidak ikut bersama Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam banyak ayat Allah mencela orang-orang munafikin yang tidak ikut jihad perang bersama Rasul, bahkan menggembosi jihadnya Rasul. Tapi hati-hati kalau ada oknum yang mengkiaskan orang munafikin yang tidak ikut jihad bersama Rasul dengan para ulama dakwah salafiyah atau salafiyin yang tidak ikut mendukung jihadnya Hamas sekarang ini. Ini kias ma'al farid. Hanya orang yang gak waras yang menyamakan orang-orang yang gak ikut perang sekarang ini dengan apa? Orang munafikin yang tidak ikut jihad bersama Rasul. Jihadnya saja sebagaimana kata Syekh Al-Allama Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, tidak sama jihadnya Hamas sekarang dengan para sahabat. Ini yang sudah pernah kita posting. Kata beliau ini adalah qiyas ma'al farid. Bahkan kata beliau ab'ad ma yakunu minal qiyas. Ini qiyas yang sangat jauh, baina sama wa sumur bor. Ya. Bagaimana bisa disamakan jihadnya para sahabat yang betul-betul di bawah ya bendera yang syar'i, dengan betul-betul sesuai dengan kaidah-kaidah syariat, ya, dengan jihadnya Hamas yang bergabung lagi dengan yang mencaci maki para sahabat. Bagaimana bisa disamakan? Ya, ini kalau orang menuduh yang nggak ikut atau nggak ikut mendukung perang Hamas sekarang dituduh seperti orang munafik dan sebagainya, maka ini perumpamaannya seperti misalnya sekarang jam berapa ini? 6:30. Ya, ada satu orang, Ustadz hentikan kajian, kita sholat isya. Sekarang juga, ini kan belum waktunya. Inti seperti orang munafikin, karena orang munafik itu kalau sholat apa? Kusala, malas-malasan. Jadi kan belum waktunya. Paham ya? Antum kalau melihat orang seperti itu gimana? Apa nggak dibawa ke menur saja? Belum waktunya. Paham? Ya. Ini sekali lagi sama. Sebelum waktu jihad yang syar'i, ketika orang itu nggak mau jihad dengan jihad yang nggak syar'i tadi, bukan naudzubillah min dzalik dikiaskan sama dengan orang apa? Munafiqin. Namun inilah ya sebagaimana kata seorang penyair, alayya nahtul qawafi min ma'adiniha wa ma'alayya illam tafhamil baqar. Kata seorang penyair, tugas kami hanya mengukir bait-bait syair ya dari tempatnya dan tidak ada kewajiban bagi kami agar sapi itu bisa paham. Paham ya? Sudah kita sampaikan jihad butuh kemampuan. Dia mengatakan jihad difak nggak pakai kemampuan. Kita pakai dalil, mana dalilnya? Paham? Ya, ini saja sudah apa? Tidak benar. Mau dikiaskan orang yang nggak mendukung jihadnya Hamas dengan munafik, naudzubillah min dzalik. Ya, sudah kita sampaikan kaidah-kaidah syariat harus ada apa? Pertimbangan maslahat dengan mafsadahnya. Orang yang masih punya mata, kepala, telinga, hati, akal yang sehat, tahu bagaimana kerusakan yang ada sekarang ini. Lebih banyak kerusakannya atau kemudaratan? Ya, kemudaratan sama. Ya, mana yang lebih banyak, kemudaratan atau kemaslahatannya sekarang ini? Kalau antum punya akal sehat, masih punya, undak kemaslahatan sekarang kan ini juga banyak orang yang
mengatakan, sekarang luar biasa kemaslahatannya. Apa di antaranya? Sekarang Abu Ubaidah viral di mana-mana. Naudzubillah min dzalik. Sosok Abu Ubaidah jadi artis sekarang ini apa? Mengalahkan puluhan ribu kaum muslimin yang apa? Dibantai. Kalau dulu jihadnya para sahabat, yang meninggal dunia yang ikut perang. Paham ya? Sekarang siapa korbannya yang paling banyak? Rakyat sipil. Makanya dulu Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, Masyaikh dakwah salafiyah di Saudi Arabia mengatakan, kalau dulu perang Ahzab, Rasul SAW mempertimbangkan jangan sampai rakyat kaum muslimin terbantai atau menjadi korban. Apa yang Rasul lakukan? Menggali apa? Itu diantara usaha. Bukan hanya serang saja, meninggalkan bagaimana rakyat jelata, rakyat sipil. Naudzubillah min dzalik. Intinya yaitu tadilah. Kalau ada yang oknum menuduh yang nggak ikut mendukung perang Hamas dikatakan seperti munafikin, itu kalau bisa bawa kemana? Taib. Intinya hati-hati dengan ahlu asyubuhat. Dan memang kata Syekh Sulaiman dalam Twitter Bapak saat yang lalu, beliau mengatakan di saat-saat seperti ini muncul afkar al-munharifah, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang memang momennya seperti ini muncul. Dan alhamdulillah kita pengalaman mungkin sejak 20 tahun yang lalu ketika membantah kelompok takfiriyin, jihadiyin, irhabiyin, di antara syubhat mereka seperti ini. Yang nggak mendukung jihad ala mereka dituduh murji'ah, dituduh menihilkan jihad, dituduh sama kurang lebih membawakan ayat-ayat tentang munafikin yang tidak suka jihad ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sekarang sudah menyusup ke dalam orang-orang yang memang ada bau-bau haroki, casingnya salafi. Hati-hati. Intinya Allah mencela orang-orang Arab Badui yang tidak ikut bersama Rasulullah pada waktu tahun Hudaybiyah. An yubaddilu kalam Allah, mereka menghendaki merubah kalam Allah. Ay yughayyiru kalam Allah alladzi wa'adallahu bi ahlil Hudaybiyah khasatan bi ghanimati Khaybar. Mereka ingin merubah kalam Allah yang Allah berjanji dengan kalamnya tersebut kepada orang-orang yang ikut Hudaybiyah untuk mereka menggapai ghanimah harta rampasan di Khaybar. Sekali lagi, kalau para sahabat, bagaimana dulu Rasul memondasi mereka dengan akidah sahihah, beda dengan Hamas sekarang. Buktinya tadi, kalau sahabat di atas tauhid, di atas akidah yang sahihah, sedangkan sekarang ini mereka bergabung dengan yang mencaci maki, bahkan mengkafirkan para sahabat. Syiah Iran, bahkan tokoh-tokoh mereka sejak dulu memuji-muji tokoh-tokoh Syiah Rafidhah. Bagaimana bisa disamakan? Paham dong? Hati-hati jangan sampai wa ma alayya illam tafhamil baqaru. Bukan tugas anak memahamkan sapi. Paham? Qul lan tattabi'una, katakan wahai Nabi Muhammad, lan tattabi'una kepada mereka orang-orang Badui, lan tattabi'una, jangan mengikuti kami. Hada nafyun fi makna nahyi. Ini penafian dalam makna nahi, larangan. Ai la tattabi'una kadzalika qala Allah min qabl. Ai wa'adallahu ahlal Hudaybiyah anna ghanimata Khaybar lahum khasatan. Allah menjanjikan ahlul Hudaybiyah mendapatkan harta rampasan Khaybar secara khusus untuk mereka. Wasyahid, inti pembahasan ayat ini, anna fiha isbatal kalam lillah wa isbatal qallahu. Di dalamnya ada penetapan sifat kalam Allah. Yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Wa anna Allah subhanahu yatakallam wa yaqulu mata sya'a idza sya'. Dan bahwasanya Allah berkata kapan dia kehendaki dan sesuai dengan yang dia kehendaki dan dengan siapa dia berbicara. Allah berbicara dengan Nabi Musa, Allah berbicara dengan Nabi Adam, Allah berbicara dengan
penghuni surga dengan penduduk padang mahsyar. Ini namanya sifat kalamullah sesuai dengan apa? Kehendaknya. Ini sudah kita sampaikan bahwasanya ini salah satu perbedaan antara akidah Ahlussunnah dengan akidah Asy'ariyah atau yang semisal dengan mereka. Kelompok Asy'ariyah mengatakan yang pertama kalamullah itu tidak dengan suara. Kata mereka Allah berbicara itu dalam dirinya. Namanya kalamul lafzi kata mereka. Ini yang sebetulnya kalamullah. Makanya muncul nanti dari sini seperti yang sudah kita sampaikan, mereka ini sebetulnya sama dengan kelompok Jahmiyah Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalam Nabi Muhammad atau kalam Jibril. Karena kalamullah itu nggak bisa didengar. Paham? Makanya mereka mengatakan Al-Quran ibarah, kutipan dari kalamullah, bukan asli kalamullah. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, tadi kalamullah kalau Ahlussunnah mengatakan dengan suara, mereka tidak. Ya. Kemudian kata mereka kalamullah itu tidak ada yang baru. Artinya Allah ketika berbicara dengan Nabi Musa, Allah ketika menurunkan Taurat, menurunkan Injil, menurunkan Al-Quran, kata mereka sama saja. Kalam Allah itu satu, nggak ada beda-bedanya. Ini orang yang waras akan apa? Akan mengingkari. Masa disamakan Taurat dengan apa? Al-Quranul Karim. Mana yang lebih dahulu? Taurat atau Al-Quran? Taurat. Paham? Berarti mana yang paling baru? Dari sisi diturunkannya oleh Allah. Yang paling baru. Al-Quran. Ahlussunnah mengatakan kalamullah itu secara asalnya sudah ada sejak dahulu. Tapi kapannya Allah berbicara sesuai dengan apa? Ini yang diingkari oleh kelompok Asy'ariyah. Mereka mengatakan Allah berbicara bukan sesuai dengan kehendaknya. Paham tuh? Nah, terkadang mereka ini seperti tadi, oknum-oknum seperti tadi itu mengingkari sesuatu yang apa? Sudah terang benderang kebenarannya. Cuma karena emang apa? Agak nggak waras, jadi apa? Antum kasih yang enak dianggap apa? Nah, begitulah. Wa annahu la yajuz tabdilu kalamihi. Dan tidak boleh merubah kalam Allah atau mentahrif kalam Allah sebagaimana kelakuan orang Yahudi. Oknum-oknum tadi yang membawakan ayat yang berkaitan dengan orang munafikin yang tidak ikut jihad yang syar'i dibawa kepada yang mengingkari jihad yang tidak syar'i, ini juga sama mentahrif apa? Kalam Allah. Tidak menempatkan kalam Allah pada apa? Pada tempatnya. Ini juga sama dengan kelakuan Yahudi, yuharrifunal kalima'an mawadhi'i, atau mirip juga dengan kelakuan Khawarij, intalaku ila ayatin fil kuffar faj'aluha lil muslimin. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mereka membawakan ayat-ayat tentang orang kafir disandarkan, tempelkan kepada orang-orang yang beriman. Paham tuh? Nah, ini hati-hati orang-orang yang asbun dalam berbicara, apalagi memang sudah wataknya seperti itu. Ijtanibu wabta'idu jauhila. Wa annahu ya yajuzu tabdilu kalami subhana bal yajibul amal bi wattiba'uhu. Tidak boleh mentahrif, merubah kalam Allah. Bahkan yang wajib mengamalkan isinya sesuai dengan apa? Pemahaman yang benar. Jangan sebagaimana ahli al-bidah pakai ayat cuma salah apa? Tafsir. Kelompok kuburiyun misalnya, kelompok penyembah kuburan mengatakan boleh meminta istighosah kepada wali yang telah mati. Kenapa? Karena Allah berfirman, la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan engkau mengatakan orang yang mati terbunuh di jalan Allah itu mati betulan. Bal ahya, bahkan mereka hidup di alam barzakh. Itu dalil mereka. Padahal kalau antum renungkan lagi, loh mana Pak Yai?
dalil bolehnya itu. Paham? Allah hanya mengabarkan orang yang mati syahid di jalan Allah hidup di alam barzah, titik sampai di situ. Apakah hidupnya di alam barzah sama dengan hidupnya di alam dunia? Beda atau sama? Kalau mau tahu bedanya mati. Kalau mengatakan sama, ini berarti apa? Tidak mau tahu bahwasanya beda sekali antara alam barzah dengan alam apa? Dunia. Dan jelas dalam pemahaman sahabat tidak ada mereka meminta kepada Rasul setelah meninggal dunia. Ini namanya apa? Mentahrif ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang lebih parah lagi, para penuhan wali itu bukan hanya dalam masa ini saja. Ini pernah kita sampaikan juga dalam kajian kita kemarin di TV Roja. Para ulama mengatakan di antara para penuhan wali, mereka mengatakan bahwasanya kalau manusia biasa, kalau umroh, haji, itu tawaf di Ka'bah di Masjid Al-Haram. Kalau wali enggak, Ka'bah yang tawaf ke mereka. Itu ada dalam buku-buku mereka. Namun itu keyakinan mereka. Lebih parah dari itu. Ini keyakinan mereka memang sudah batil, keyakinan mereka pertama. Ditambah lagi yang kedua, dibahas dari sisi fikihnya. Kalau Ka'bah sedang tawaf di wali, orang yang sholat menghadap kemana? Paham? Ini masail fikih yang khayaliyah, halusinasi. Paham? Namun itu ada orang-orang semacam itu. Paham toh? Alhamdulillah kita dikasih akal yang sehat ditambah dengan paham qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu. Mereka juga bahas itu dalam kitab-kitab mereka. Kalau Ka'bah tawaf di para wali, lalu orang yang lagi ihram tawaf umroh haji itu di mana tawafnya? Ka'bahnya lagi nggak ada. Paham? Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi kehidupan di luar sana luar biasa, jauh dari nakal maupun apa? Al-aql. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian wa qauluhu, dalil yang ke-15 tentang isbatu al-kalam lillahi ta'ala, surat Al-Kahfi ayat 27. Allah berfirman, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih." Dan bacakan apa yang diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad dari kitab Rabbmu, tidak ada perubahan dalam kalimat-kalimat Allah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, qauluhu watlu ma uhiya ilaika, bacakan apa yang diwahyukan kepadamu. Amar Allah nabiyahu an yuwadhiba ala tilawatil kitab al-muha ilaih. Allah perintahkan nabinya untuk terus-menerus membacakan Al-Quran yang diwahyukan kepada beliau. Al-wahyu huwal i'lam bi sur'atin wa khafa. Ini secara bahasa, wahyu artinya secara bahasa mengabarkan kepada seseorang dengan cara rahasia, dengan cepat. Walahu kaifiyatun madhkura fi kutubi usul tafsir. Dan kata beliau, ada beberapa cara diturunkannya wahyu sesuai dengan yang disebutkan dalam kitab-kitab usul tafsir. Intinya di sini, watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik bayan lilladzi uhiya ilai la mubaddila li kalimati. Tidak ada perubahan dalam kalimat Allah. Ai la mughayyira laha wa la muharrif wa la muzil. Artinya Allah telah menjamin Al-Quran itu murni selama-lamanya, tidak mungkin ada yang bisa merubah, mengotak-ngatiknya sebagaimana Taurat dan Al-Injil. Sebagaimana firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini beda dengan akidah kelompok Syiah Rafidah qatalahumullah yang tadi kita sebutkan, dipuji-puji oleh Hamas. Naudzubillahi min dzalik. Kitab usul mereka, Usulul Kafi, mengatakan bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu 17.000 ayat.
Itu kitab induknya kelompok Syiah Rafidhah yang dipuji-puji oleh Hamas. Naudzubillahi min dzalik. Masihkah disamakan jihad mereka dengan jihadnya para sahabat? Naudzubillahi min dzalik. Wa syahid minal ayat isbatul kalimat lillahi ta'ala. Inti dari surat Al-Kahfi ini sama dengan yang sebelumnya, penetapan sifat kalimat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang terakhir tentang bab ini, surat An-Naml ayat 76. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'an yaqussu 'ala bani Israila aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun." Sesungguhnya Al-Qur'an ini menjelaskan kepada Bani Israel kebanyakan apa yang mereka berselisih tentangnya. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, siapa Bani Israel yang dimaksud? Wahum hamalatut Taurat wal Injil, yaitu mereka-mereka yang diturunkan Taurat dan Al-Injil. Aktsarul ladzi hum fihi yakhtalifun. Di dalam Al-Qur'an ada banyak penjelasan tentang hal yang mereka perselisihkan. Contohnya kata Syekh, kakhtilafihim fi Isa, tentang perbedaan pendapat antara Yahudi dan Nasara tentang Nabi Isa. Fal Yahud iftarau fi haqqihi. Orang Yahudi mereka menuduh Nabi Isa anak zina. Ini kelakuan orang Yahudi, melecehkan para anbiya, bahkan membunuh para anbiya, bahkan melecehkan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang sudah kita sampaikan. Dan sang oknum juga pernah melecehkan Al-Quran, mencela-menceli nasikh mansukhnya. Naudzubillahi min dzalik. Fal Yahud iftarau fi haqqihi wan Nasara ghalau fi. Kalau orang Nasara berlebih-lebihan sampai menuhankan Nabi Isa. Yahudi melecehkan Nabi Isa, Nasara menuhankan Nabi Isa. Al-Quran pertengahan, siratal mustaqim. Faja'al Quran bil qaulil wasat. Sedangkan Al-Quran datang dengan ucapan yang pertengahan, yang al-haq, yang benar. Bahwasanya annahu abdullahi wa rasuluh. Bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Dan bahwasanya Nabi Isa adalah kalimatnya. Ada yang bisa menjelaskan apa makna Isa adalah kalimatnya? Biar nggak ngantuk. Apa maknanya? 6. Jangan bisik-bisik. Hah? Siapa yang mau ngomong tadi? Betul tadi? Hah? Yang? Hah? 6. Jelasnya bahwasanya maksud Nabi Isa adalah kalimatnya. Allah menciptakan Nabi Isa dengan kalimatnya kun. Seperti yang Allah firmankan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya apabila dia menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun, jadilah, maka jadilah. Demikian pula di sini Nabi Isa alaihissalam, meskipun tanpa Bapa, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya ada ungkapan, kalau nggak salah dalam syarah kitab At-Tauhid Fathul Majid, dikatakan kana Isa bikun wa laisa huwa kun walakin bikun kana. Ini bukan main sulapan ya. Ini ucapan yang indah, ada keindahan sastranya. Apa maknanya tadi? Kana Isa bikun wa laisa huwa kun walakin bikun kana. 6. Ada yang menjelaskan? Iya. Naam. Walakin bikun kana. Taib ahsan tabarakallahu fiik. Ini
yang dikatakan para ulama, karena mungkin ada orang yang mungkin baru belajar tauhid dan seterusnya agak heran apa maksud Nabi Isa itu adalah kalimat Allah. Maka disampaikan oleh para ulama dengan kata-kata yang indah tadi, kana Isa bikun. Ini kurang lebih demikian redaksinya. Kana Isa bikun. Nabi Isa itu tercipta dengan firman Allah, kalamullah, kun jadilah. Paham? Tapi Nabi Isa bukan kalimat kun itu. Paham? Jangan salah paham. Jangan gagal paham. Nanti dikira Nabi Isa adalah kalamullah. Berarti Nabi Isa sifat Allah. Sama dengan orang Nasara nanti. Paham ya? Makanya dijelaskan. Nabi Isa itu tercipta dengan firman Allah, kun jadilah. Namun dia bukan kalamullah kun. Namun dengan kun, dengan firman Allah jadilah, maka beliau tercipta, terjadi. Paham? Paham tak? Awas, jangan gagal paham. Baik, ini maksud daripada Nabi Isa adalah kalimat Allah yang diturunkan kepada Maryam. Wa ruhun min. Ini juga wajib dipahami dengan benar. Apa maksud Nabi Isa itu? Ruh dari Allah. Apa maksudnya? Jangan gagal paham, ini bahaya. Ini jurang pemisah antara Islam dan Nasara. Kalau salah paham kata-kata ini berbahaya. Apa maksud Isa ruhun minhu? Makhluk yang Allah ciptakan sebagaimana yang lain ada roh yang Allah ciptakan. Paham? Bukan Nabi Isa roh dari Allah maksudnya sifat Allah, bukan, atau bagian dari diri Allah, bukan. Naudzubillah min dzalik. Baik, ini pertengahan Islam. Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Sebagaimana yang dikatakan juga oleh Rasul SAW, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, innama ana abdun fakulu Abdullah wa rasuluh. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku, kata Rasul. Sebagaimana orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa. Sampai mengatakan sebagai anak Allah. Sebagai Allah. Seperti yang Allah kecam dalam Al-Quran. Laqad kafaral ladina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Laqad kafaral ladina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah satu dari tiga Tuhan mereka. Naudzubillahi min dzalik. Ini akidah Islam, Nabi Isa hamba Allah dan utusan Allah. Dan hati-hati juga dengan sebagai yang kita sampaikan beberapa kajian, ada oknum yang sudah wallahu alam juga sama agak naudzubillah min dzalik, akalnya sudah jauh dari akal seorang muslim yang mengatakan kalau orang-orang Nasara nanti di hari kiamat ditanya kenapa kok menyembah Nabi Isa, kalau orang Nasara menjawab karena kami melihat ada sifat Allah ketuhanan di dalam Isa, maka dia bebas. Paham maksudnya? Apa maksudnya? Paham enggak? Pernah dengar ucapan itu? Nah, ini sekali lagi di luar sana, naudzubillah min dzalik. Akidah sekali lagi yang jauh, bukan hanya dari Al-Quran dan Sunnah, jauh dari akal yang sehat. Ini sang dai naudzubillah min dzalik mengatakan orang Nasara nanti kalau di hari kiamat ditanya oleh Allah, kenapa kalian menyembah Nabi Isa? Kalau orang Nasara menjawab, karena kami melihat ada sifat dirimu ya Allah pada Isa, maka orang Nasara selamat dari api neraka. Sudah paham syubhatnya? Paham enggak? Paham syubhatnya? Nah, kalau sudah paham, bagaimana sikap antum? Membetulkan statement itu atau nyalakan atau membenarkan? Yang menyalahkan kenapa?
Nah, hah? Ini sesuatu yang sangat amat terang benderang kebatilannya. Masa gak bisa jawab? Atau sungkan? Sungkan ini hati-hati. Hah? Iya, jelas-jelas yang pertama bertentangan dengan firman Allah tadi. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir yang mengatakan Allah adalah Nabi Isa. Paham ya? Kok dikatakan yang beralasan nanti pada hari kiamat kami menyembah Isa karena ada wujud sifat Allah dalam Nabi Isa, maka selama naudzubillah min dzalik Allah katakan kafir. Allah katakan innal ladzina kafaru min alkitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalina fiha ulaikum syarrul bariyah. Kok dikatakan selamat dari apa? Siksa, naudzubillah min dzalik. Fahim tuh? Ini bahaya kalau nggak paham. Nah ini luar biasa kesesatannya. Inilah yang dikatakan oleh para ulama sebagai akidah wahdatul wujud. Paham ya? Bahwasanya Allah bersatu dengan apa? Hamba-hambanya. Allah bersatu dengan Nabi Isa. Makanya kata sang oknum tersebut, dan memang itu alirannya dia. Paham tuh? Cuma mungkin kalau bagi dia kita nggak paham karena kita tingkat syariat. Mereka apa? Makrifat bin sesat. Paham? Nah, itulah mereka. Intinya hati-hati. Wasyahid minal ayatil karimah. Inti daripada ayat yang mulia tadi, anna fiha itsbata annal Qur'ana kalamullah ta'ala. Di dalamnya ada penetapan bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Lima tadhammanahu minal ihata bil kutubis sabiqah. Di antaranya karena Al-Qur'an sudah mencakup apa yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Wal hukm fil khilaf baina tawaif al-kitab bil qisti, dan Al-Qur'an menghukumi apa yang terjadi di tengah-tengah ahli kitab. Wa hadza la yakunu illa min indillah, dan tidak mungkin hal itu ada kecuali Al-Qur'an itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa istafad min majmu'il ayat. Inti dari ayat-ayat yang sudah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, 16 ayat dalam bab ini. Intinya faedah dari ayat-ayat tersebut isbatul kalamillah, penetapan sifat kalam bagi Allah. Wa madhabu ahli sunnah wal jamaah isbatu ma dalla alil kitab wa sunnah min anna Allah mausufun bil kalam. Dan madhab ahli sunnah wal jamaah menetapkan apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah, bahwasanya Allah disifati dengan sifat al-kalam. Dalam ungkapan Syekh Shalih bin Fauzan ini ada penjelasan manhaj ahli sunnah dalam berakidah. Bahwasanya ahli sunnah dalam berakidah itu landasannya Al-Quran dan sunnah. Beda dengan ahlul kalam. Kalau ahlul kalam dalilnya akal, itu yang utama. Kalaupun mereka mendatangkan ayat itu sampingan saja. Buktinya apa? Ketika mereka mengingkari Allah berbicara dengan suara, padahal dalil dalam Sahih Bukhari jelas-jelas Allah itu berbicara dengan bisautin. Mereka nggak mau gubris itu. Paham ya? Ya, karena apa? Itu nggak sesuai dengan akal mereka. Sedangkan ahli sunnah berakidah sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul. Allah berbicara dengan suara. Iya, kenapa? Di antara dalilnya tadi Sahih Bukhari dalam Kitabut Tauhid, Rasul SAW mengatakan wa yunadihim bisautin. Allah memanggil penduduk mahsyar dengan suara. Bahwasanya Allah memanggil penduduk mahsyar dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh, seperti yang didengar oleh man qaruba, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara bahasa, bahwasanya namanya al-kalam itu dengan apa? Suara. Itu apa? Secara bahasa manapun namanya berbicara dengan suara. Paham? Kalau nggak dengan suara berarti apa? Nah, itu sekali lagi ahlul kalam, mereka tidak mau menetapkan sifat kalam Allah dengan suara karena kata mereka bertentangan dengan akal mereka.
Wa kalamu subhana min sifatihi dzatiyah liqiyami bihi wa tisafi bi. Ini yang penting juga yang sudah kita sampaikan tadi. Sifat kalamullah itu termasuk bagian dari sifat dzatiyah. Dari sisi asalnya Allah senantiasa tersifati dengan sifat kalam. Dan ini sudah kita sampaikan, sifat Allah ada berapa? Sifat Allah dalam Al-Quran ada dua yang musbata ya. Sifat apa? Dzatiyah dan fi'liyah. Sifat kalam ini masuk ke dalam dua-duanya. Dari satu sisi asal sifat kalam sifat dzatiyah. Artinya sejak dahulu kala sebelum Allah menciptakan makhluknya, Allah sudah tersifati dengan sifat kalam. Karena itu sifat kesempurnaan bagi Allah. Nggak mungkin sekejap pun lepas dari sifat Allah Ta'ala. Paham? Karena kalau sifat kalam terlepas saja dari Allah sebentar saja, itu sifat nakas, sifat yang apa? Kurang. Makanya Nabi Ibrahim ketika mengejek Tuhannya orang-orang musyrikin di zaman beliau, Nabi Ibrahim mengatakan fas'aluhum inkanu yantikun. Tanyakan kepada berhala-berhala kalian kalau mereka berbicara. Kata para ulama, seandainya Allah nggak bisa bicara, maka mereka akan menjawab sama juga dengan Tuhan nggak bisa bicara. Tapi mereka tahu Allah apa? Bisa bicara. Ini adalah apa? Bantahan kepada orang musyrikin. Tuhan kalian nggak bisa bicara. Ini adalah Tuhan yang tidak benar. Itu Tuhan yang palsu. Paham? Intinya seperti itu. Maka lawannya Allah ilahul haq. Dia apa? Berbicara sesuai dengan kebesarannya. Sifat kalam itu sejak dahulu sudah ada pada diri Allah. Tapi kapannya Allah berbicara, ini masuk dalam sifat apa? Iya. Paham? Karena tidak selalu Allah berbicara. Kapan Allah berbicara? Sesuai dengan kehendaknya. Maka kata Syekh, sifat kalam secara asal sifat dzatiyah, sejak dulu kala Allah tersifati dengan sifat kalam. Namun kapan Allah berbicara ini wa min sifatil fi'liyah al-waqi'a bimasyiati, sesuai dengan kehendaknya wa qudratihi. Fayatakallam idza sya kaifa sya bima yasha. Allah berbicara kalau dia berkehendak bagaimana yang dia kehendaki, dengan apa yang dia kehendaki dan dengan siapa yang dia kehendaki. Walam yazal mutakallima. Allah senantiasa tersifati dengan sifat kalam. Wala yazalu mutakalliman li'annahu lam yazal wala yazal kamilan. Karena Allah senantiasa itu maha sempurna. Dan di antara sifat kesempurnaan Allah sifat kalam. Wal kalam min sifatil kamal. Karena sifat kalam itu termasuk sifat kesempurnaan bagi Allah. Makanya tadi kita katakan berhalanya orang musyrikin di zaman Nabi Ibrahim itu adalah Tuhan yang palsu, di antaranya karena apa? Tidak bisa bicara. Fas'aluhum inkanu yantiqun. Wa li'anna Allah wasafa bi nafsahu wa wasafa bihi Rasulullah SAW. Dan dikarenakan Allah mensifati dirinya dengan sifat kalam tersebut, demikian pula dengan Rasulullah SAW. Wa sayati dzikru madhhabil mukhalifin fi hadil mas'alah ma'raddi alaihim insyaallah. Dan akan disebutkan nanti insyaallah pembahasan masalah kelompok-kelompok yang menyelisihi Ahlussunnah dalam masalah ini serta bantahan atas mereka insyaallah ta'ala. Kita tambahkan bab berikutnya masih ada kaitan dengan kalamullah dan lebih khusus Al-Qur'anul Karim. Ya, kalamullah bukan hanya Al-Qur'an. Ya, kalamullah ini tadi berkaitan dengan siapa yang dia kehendaki dan dengan apa yang dia kehendaki. Allah berbicara dengan Nabi Adam, itu kalamullah. Taurat dan Injil itu asalnya adalah apa? Kalamullah. Paham? Semua kitab-kitab yang Allah turunkan itu adalah kalamullah. Di antaranya Al-Qur'anul Karim. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membawakan di sini 3 ayat isbatu tanzilil Quran minallahi ta'ala. Penetapan diturunkannya Al-Quran dari sisi Allah Ta'ala.
Yang pertama surat Al-An'am ayat 155. Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah kitab yang kami turunkan dan dibarokahi. Lamma aradal mu'allif rahimahullah, kata Syekh Shalih bin Fauzan dalam syarahnya, lamma aradal mu'allif rahimahullah al-ayati dala ala isbatil kalam lillahi ta'ala wa annal qur'anal azim min kalami subhana syara'a fi siyaqil ayati dala ala anal Qur'an munazzalun min indillah. Ketika Syekhul Islam membawakan ayat-ayat yang sudah kita lewati pertemuan yang lalu dan tadi tentang sifat kalam bagi Allah, beliau melanjutkan dengan pembahasan tentang Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an min kalamillah, termasuk bagian dari kalamullah. Syara'a fi siyaqil ayat adalah ala anal Qur'an munazzalun min indillah. Beliau menyebutkan beberapa ayat bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dari sisi Allah dan juga berkaitan dengan sifat-sifat kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Faqalu ta'ala wa hadza al-isyara ila al-Qur'anil Karim wa ismu isyara mubtada dan bagian masalah bahasa. Kitabun anzalnahu mubarakun sifatan li kitab wa qaddama sifatal inzal li anal kufar yunkirunaha. Ayat tadi berbunyi wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ada dua sifat Al-Qur'an yang disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an itu dibarokahi. Kenapa didahulukan? Sifat yang pertama yaitu Allah menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang kafir mengingkarinya. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kalau ada yang bertanya silakan ditulis di kertas. Kita lanjutkan pembahasan bab isbatu tanzilil Qur'an minallahi ta'ala. Penetapan diturunkannya Al-Qur'an dari sisi Allah Ta'ala. Dalam surat Al-An'am ayat 155 Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Inilah kitab yang kami turunkan mubarakun, dibarokahi. Kata Syekh Shalih bin Fauzan tadi, dalam ayat ini Allah menyebutkan dua sifat Al-Qur'an. Yang pertama Allah yang menurunkannya, yang kedua dibarokahi. Kemudian dibahas oleh Syekh, kenapa kok didahulukan kata-kata Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Alasannya karena orang-orang kafir dulu mereka mengingkari Al-Qur'an dari sisi Allah. Bahkan mereka mengatakan in hadza illa qaulul bashar, tidaklah Al-Qur'an kecuali ucapan manusia. Maka Allah bantah bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dari sisi Allah taala. Itu adalah kalamullah. Adapun sifat yang kedua, wal mubarak katsirul barakah lima huwa mustamilun alaih minal manafi ad-diniyah wa dunyawiyah. Dikatakan dibarokahi karena banyak manfaat di dalamnya dari sisi urusan agama ataupun urusan dunia. Yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an pasti akan mendapatkan petunjuk, tidak tersesat dan tidak akan mungkin sengsara. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Toha 123, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa mengikuti petunjuk di antaranya Al-Qur'an, maka dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan sengsara di akhirat. Kemudian dibawakan ayat yang kedua, firman Allah surat Al-Hasyr ayat 21, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitau khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Qur'an kepada sebuah gunung, kamu akan melihatnya khasyi'an, khusyuk, hancur karena takut kepada Allah. Kata Syekh, hadza ikhbarun an 'azamatil Qur'an. Allah mengabarkan tentang bagaimana kemuliaan keagungan Al-Qur'an. Wa annahu haqiqun bi an takhsha lahul qulub. Bahwasanya hati orang-orang yang beriman selayaknya untuk khusyuk ketika membaca ayat Al-Qur'an. Fa innahu law unzila ala jabalin
makauni fi ghayatil qaswa wa shiddatis salaba law fahima hadzal Qur'an la khasya wa tasadda min khaufillah hadaran min iqabihi. Seandainya diturunkan kepada gunung, padahal dia sangat kokoh, sangat kuat. Kalau dia paham isi Al-Quran, maka dia akan bisa khusyuk karena takut kepada Allah, karena dia takut azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa kaifa yaliku bikum ayyuhal bashar alla talina qulubukum wa takhsha. Namun kenapa kalian wahai manusia tidak mau lembut dan khusyuk hati kalian ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quranul Karim? Wa qad fahimtum anillah amrahu wa tadabbartum kitabahu. Padahal kalian mengenal, memahami perintah Allah dan kalian mentadaburi kitab Allah. Kemudian ayat yang ketiga, wa qaulu ta'ala fa idza badalna ayatan makana ayah. Ini agak panjang ayatnya, kita ambil sebagai sebagian. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, surat An-Nahl 101 sampai 103, di pertama Allah katakan apabila kami mengganti ayat dengan ayat yang lain. Kata Syekh, hada syuru'un minhu subhana fi dzikri syubhatin kufriyah haulal Qur'anil Karim ma'raddi 'alaiha. Ini kata Syekh berkaitan dengan Allah membantah syubhat kufriyah, syubhat yang kufur, yang berkaitan dengan nasikh mansuh Al-Quran. Seperti kelakuan oknum tadi yang mengatakan nasikh mansuh Al-Quran itu mencela. Itu juga sama syubhat kufriyah, mirip dengan ini. Kata Allah, apabila kami mengganti ayat dengan ayat yang lain. Kata Syekh, badalna ma'atabdil raf'u syai' ma'a wad'i ghairihi maka nahwa tabdil ayat raf'uha bi ukhra ghairaha wa huwa naskhuha bi ayatin siwaha. Maksudnya mengganti ayat dengan ayat yang lain, menasakh, menghapus satu ayat diganti dengan ayat yang lain. Kata Syekh, Allah berfirman, qalu ay kufaru Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy dahulu mempermasalahkan masalah nasikh mansuh. Mereka meragukan kalau ini dari Allah. Bedanya dengan oknum, mereka meyakini itu dari Allah, cuma mencela ini. Namun sama-sama kufurnya, kufur akbar, naudzubillahi min dzalik. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, innama anta muftar. Ketika mereka mendengar ada ayat yang dihapus, mereka mengatakan engkau Nabi Muhammad itu berdusta, membuat kedustaan. Kadzibun mukhtalik mutakawwilun 'ala Allah. Engkau mengada-adakan ini semuanya atas nama Allah. Haitsu taz'umu annahu amaraka bi syai' tsumma taz'um annahu amaraka bi khilafihi. Karena engkau mengklaim awalnya ini dari Allah, kemudian engkau mengklaim Allah menggantinya. Ini sekali lagi sebagaimana kata-kata oknum tadi, mencela naudzubillahi min dzalik. Ini mirip dengan syubhat kufriyanya orang-orang kafir Quraisy. Faraddallahu alaihim bima yufidu jahlahum. Maka Allah bantah mereka yang dengannya Allah tunjukkan kejahilan mereka dengan firman-Nya, bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah memiliki hikmah di balik nasikh wal mansuh, dan itu bukan mencela. Allah Maha tahu kemaslahatan manusia. Makanya ini sekali lagi syubhat kufriyah, naudzubillahi min dzalik. Ada pertanyaan ya? Baik, ini ada pertanyaan berkaitan dengan hadits qudsi. Wallahu alam, yang pernah kita baca dari ucapan para ulama, yang paling banyak mengatakan hadits qudsi itu
sebagaimana hadis secara umum itu adalah apa? Maknanya dari Allah, namun lafadznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada yang juga menyelisih pendapat ini, wallahu taala. Cuma yang paling banyak yaitu tadi bahwasanya hadis kursi sama dengan hadis secara umum, cuma bedanya kalau hadis kursi ada penisbatan apa? Nabi meriwayatkan dari Allah. Qala Rasul, qala Allahu azza wa jalla. Wallahu taala alam. Memang wallahu alam yang kita ketahui ada dua pendapat ulama tentang masalah ini. Wallahu taala alam. Baik. Lanjut atau cukup? Lanjut. Apa yang lanjut deh? Baik, lanjut ditutup. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.